Perlu Anda pahami, sebagai anak Allah Yesus bukan Allah, tetapi sebagai Allah Yesus adalah Bapa. Banyak pendeta dan pastor yang keliru memahami Yesus disebut anak Allah, sebab mereka tidak mengerti apa sebenarnya pengertian Allah, sehingga baik sebelum Yesus datang sebagai manusia dan setelah kembali kepada Allah, Yesus masih disebut sebagai anak Allah. Dan inilah sumber kesalahan munculnya paham Allah Tritunggal yang mengatakan Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ini juga sumbernya sehingga muncul paham Unitarian yang tidak mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Beberapa penjelasan pendeta atau pastor tentang pemahaman mereka tentang Yesus disebut anak Allah akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Makna Yesus disebut anak Allah menurut beberapa pendeta. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa tidak kelihatan. Allah Anak pernah menjadi manusia. Allah Roh Kudus tetap tidak kelihatan. Yang satu-satu kita bisa dekat kepada Allah, yaitu melalui Kristus yang pernah menjadi manusia. Meskipun dia pernah menjadi manusia, tetapi dia menyatakan kuasa ilahi. Sehingga tak pernah di dalam sejarah ada pendiri agamakah, ada nabikah, ada siapakah yang bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, Kristus. Tetapi dia ada anak Allah, yang Allah menjadi manusia, maka dia mempunyai kuasa besar seperti itu. Yesus adalah anak Allah, karena dia tidak dicipta, dilahirkan. Maka tidak boleh kita mempersamakan Yesus dengan semua orang yang dicipta, karena dia satu-satu yang dilahirkan, maka dia disebut anak Allah. Menurutnya, Yesus disebut anak Allah adalah karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi ia tidak dicipta tetapi dilahirkan. Tetapi menurutnya, Yesus sebagai anak Allah adalah Allah Anak, selain dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda tetapi sehakikat. Saya mau menjelaskan kepada kita dulu, apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah, the Son of God. Ya. Nah, mari pertama kita melihat soal Yesus anak Allah. Ya. Kitab suci banyak menyebut Yesus sebagai anak Allah. Saya berikan contoh 2 saja. Misalnya Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini pasti Yesus yang dimaksudkan, berarti Yesus itu adalah anak Allah. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa artinya kalau dikatakan Yesus itu anak Allah? Arti dari Yesus disebut anak Allah, artinya dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Arti dari Yesus itu disebut anak Allah, artinya dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Memangnya hakikat itu apa? Bahasa Inggrisnya esensi, yang lain menyebutnya substansi. Apa itu? Mudahnya begini, saya manusia, saudara manusia, berarti hakikat kita itu manusia. Jibril, Mikael
itu hakikatnya malaikat. Kalau Blacky, Snoopy, hakikatnya anjing atau binatang. Jadi kalau Snoopy, Blacky itu binatang, saya saudara itu manusia, maka yang di atas sana itu, pencipta alam semesta itu, hakikatnya Allah. Itu hakikat. Nah, kalau Yesus disebut sebagai anak Allah, maksudnya dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Menurutnya, Yesus disebut anak Allah adalah karena hakikat Yesus adalah Allah. Dari perumpamaan yang diberikan terlihat bahwa ada lebih dari satu pribadi yang sehakikat sebagai Allah. Pribadi-pribadi yang dimaksud adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Pak Feby. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada saat ini adalah Yesus adalah anak Allah. Allah kok beranak. Jadi kita ingin mencoba menjelaskan dan memfokuskan pembahasan pada makna dari Yesus sebagai anak Allah. Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Akidah atau doktrin Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dari sejak kekekalan. Sebelum ia terlahir sebagai manusia, dia adalah anak Allah. Nah, inilah yang di dalam kekristenan disebut sebagai praeksistensi Yesus. Itulah sebabnya kita bisa mengerti dalam Yohanes 8 ayat 58 misalnya, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ya, sebelum Abraham jadi, Abraham itu manusia, diciptakan, dijadikan. Tapi Yesus berkata, I am, aku terus-menerus ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yesus itu sebagai anak Allah tidak terlahir pada hari Natal, tetapi sudah ada dari sejak kekekalan. Tetapi Yesus baru turun dari surga, terlahir dalam kodrat manusia, mengambil rupa seorang hamba kira-kira 2000 tahun yang lampau pada hari Natal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inkarnasi Yesus, ya, yaitu Yesus Allah yang kemudian datang dalam daging. Inkarnasi itu secara literal maknanya adalah dalam daging atau dalam wujud manusia. Nah, dalam masa inkarnasi ini atau pada saat Yesus hidup sebagai manusia ini, ia juga tetap adalah Allah sepenuhnya. Jadi kita orang Kristen percaya pada waktu Yesus hidup di bumi, dia memiliki dua kodrat atau dua natur atau hakikat. Yaitu hakikat keilahian, kealahan, dan hakikat kemanusiaan. Nah, ini adalah klarifikasi kita yang pertama, saudara-saudara. Menurutnya, Yesus disebut anak Allah adalah dari sejak kekekalan, yaitu sejak sebelum Yesus datang sebagai manusia. Status Yesus sebagai anak Allah sudah sejak semula dan kekal, dan Yesus adalah Allah anak selain dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda. Tiga pendeta tersebut adalah sebagai gambaran ribuan pendeta yang lain yang pemahamannya keliru tentang Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Allah, sehingga jutaan jemaat Kristen menjadi keliru karena gurunya sendiri tidak paham. Di video saya yang saya upload sebelumnya telah saya tunjukkan beberapa dasar bahwa Yesus adalah nama Bapa, nama di atas segala nama, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, bukan dengan nama yang lain. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, Yohanes 14 ayat 13, karena nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada Anak, Yohanes 17 ayat 11-12. Di Roma 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah Allah, pribadi yang ada di atas segala sesuatu. Di 1 Timotius 6 ayat 14-15, Wahyu 17 ayat 14, dan pasal 19 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
dan di Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Yesus. Jika Yesus sebagai Allah, tentu ia bukan sebagai anak Allah, dan sebagai anak Allah ia bukan sebagai Allah. Sebab ia disebut anak Allah adalah karena ia datang sebagai manusia atau hamba, dan sebagai hamba ia menderita dan mati di kayu salib. Di video sebelumnya kedudukan Yesus sudah saya gambarkan seperti di bawah ini. Di Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa pada mulanya firman itu adalah Allah, bukan anak Allah, dan firman inilah yang menjadikan segala sesuatu. Dan dalam iman rasuli pun kita mengatakan bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah Bapa, bukan Allah Anak atau anak Allah. Di kitab Perjanjian Lama terindikasi bahwa Mesias yang dijanjikan itu sebenarnya adalah Tuhan YHWH itu sendiri yang datang sebagai manusia. Artinya Yesus sebagai Sang Mesias adalah Tuhan YHWH, satu-satunya Allah, tidak ada Allah lain selain Dia. YHWH itu bukan Allah Anak dan bukan anak Allah. Ketika ia datang sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim Maria, maka sejak itulah ia disebut anak Allah, yang artinya manusia yang berasal dari Allah. Ketika Yesus sebagai anak Allah, maka ia bukan Allah, tetapi ia sebagai seorang hamba, manusia yang sama seperti kita. Karena ia telah mengosongkan dirinya sendiri dari keberadaannya sebagai Allah menjadi seorang hamba. Silahkan baca Filipi 2 ayat 5-8. Di Yohanes 8 ayat 42 pun sudah dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jika Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam ayat lain ia disebut keluar dan datang dari Allah, apakah pada saat demikian Yesus masih sebagai Allah? Tentu tidak. Jika disebut mengosongkan diri dari keberadaannya sebagai Allah menjadi seorang hamba, atau dengan kata lain ia disebut keluar dan datang dari Allah, dari roh menjadi daging, tentu sebagai manusia ia bukan sebagai Allah tetapi sebagai hamba Allah. Maka dalam keadaan Yesus sebagai manusia ia selalu berkata bahwa Bapa yang mengutusnya, ia hanya melakukan kehendak Bapa, hanya Bapa yang tahu anak tidak, dan lain-lain. Karena pada saat itu statusnya hanya seorang hamba, yang mana seorang hamba tidak memiliki otoritas sebagai Tuan atau sebagai Raja atau sebagai Allah. Setelah Yesus bangkit dari kematian yang dibangkitkan menurut roh, maka menjelang ia naik ke sorga untuk kembali ke dalam hakikatnya Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18, karena ia kembali sebagai Allah yaitu Bapa, bukan lagi sebagai anak Allah atau seorang hamba. Jadi jelas bahwa ketika Yesus sebagai manusia maka ia bukan sebagai Allah tetapi sebagai seorang hamba. Sebab ia telah mengosongkan diri atau keluar dari keberadaannya sebagai Allah. Dan ketika Yesus menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan orang mati, ia selalu mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah atas kehendak Bapa, bukan kehendak dia sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus mati adalah mati sebagai manusia dan ia disebut dibangkitkan oleh Allah sebab kebangkitan itu adalah otoritas Allah. Padahal Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Karena ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan ketika Yesus sebagai anak Allah ia tetap sebagai Allah, apakah Allah itu manusia? Apakah Allah itu bisa menderita? Apakah Allah itu makan dan minum? Apakah Allah itu tunduk kepada hukum manusia? Apakah Allah itu bisa mati? Jadi jelas bahwa ketika Yesus sebagai manusia maka ia bukan sebagai Allah, tetapi sebagai seorang hamba, sebab ia telah mengosongkan diri atau keluar dari Allah. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Allah. Apa yang dilakukannya bukan atas kehendak dirinya sendiri tetapi atas kehendak Allah. Kalau Yesus sebagai anak Allah adalah Allah, bukankah Allah itu roh sedangkan saat itu Yesus sebagai manusia, makan dan minum, tunduk kepada hukum manusia, mengalami penderitaan dan bisa mati di kayu salib?
Oleh karena itu, setelah Anda mendengar video ini supaya jangan lagi mengatakan ketika Yesus sebagai manusia ia juga sebagai Allah, sebab sebagai manusia ia hanyalah seorang hamba. Dan jangan lagi ada yang mengatakan Yesus saat ini masih sebagai anak Allah, dan mengatakan Yesus sebagai anak Allah dari sejak semula dan kekal. Yesus disebut anak Allah adalah ketika ia datang sebagai manusia. Sekarang ini ia sudah kembali kepada Allah, maka ia adalah Bapa. Yesus disebut anak Allah adalah karena ia keluar dari Allah, atau mengosongkan dirinya dari keberadaannya sebagai Allah dan datang ke dunia menjadi seorang hamba sama seperti kita manusia. Jika Anda masih ngotot mengatakan Yesus saat ini masih sebagai anak Allah tetapi ia adalah Allah yaitu Allah anak, maka saya yakin bahwa sewaktu di sekolah Anda sering dimarahi guru. Sebenarnya apa pengertian Allah? Allah sebenarnya bukan berbicara tentang pribadi tetapi berbicara tentang kedudukan, keberadaan, hakikat, kerajaan, atau yang berhubungan dengan kekuasaan. Di Alkitab sering kita temukan kalimat, Allah orang Israel, Allah orang Amori, Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Di antara para Allah mereka itu juga ada setan, karena mengorbankan anak-anak pengikutnya sebagai tumbal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah bangsa Israel tentu bukan setan, bukan patung, bukan batu, bukan matahari dan bukan benda atau makhluk lainnya, tetapi Allah Israel adalah Roh Kudus yang bernama YHWH. Untuk memahami arti Allah sebenarnya sangat mudah, asal Anda mau meriset pikiran Anda dari doktrin Allah Tritunggal yang meracuni pikiran Anda. Makna Allah berdasarkan firman Tuhan YHWH. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah YHWH di sampingnya dan berfirman, Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Pribadi Allah di sini adalah Tuhan YHWH, sedangkan Allah di sini adalah kedudukan atau keberadaan dari Tuhan YHWH, sehingga Allah di sini bukan berbicara tentang pribadi. Kejadian 17 ayat 7, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Pengertian kata Allah di sini juga adalah tentang kedudukan atau keberadaan dari Tuhan YHWH sebagai pemimpin, raja, pelindung, penyelamat dan lain sebagainya, bukan pribadi. Dengan demikian, ketika Yesus berkata, Aku datang dari Allah, artinya ia keluar dari keberadaannya sebagai Allah. Sebab kata Allah di sini bukan berbicara tentang pribadi tetapi kedudukan. Wahyu 3 ayat 12, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat di atas adalah firman dari Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata Allahku, apakah berarti Yesus bukan Allah sebab ada pribadi lain sebagai Allahnya? Yohanes 17 ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat di atas adalah firman dari Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Apakah Allah di situ sebagai satu pribadi, sehingga ada dua pribadi yaitu Yesus dan Allah? Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan di Allah yang mengutus aku. Ayat di atas adalah firman dari Yesus Kristus. Kalimat aku keluar dan datang dari Allah. Apakah Allah di sini sebagai pribadi sehingga Yesus keluar atau dilahirkan dari pribadi Allah, seumpama seorang anak lahir dari ibunya? Yohanes 1 ayat 18,
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Apakah Allah di ayat di atas sebagai pribadi dan Yesus sebagai anaknya yang duduk di atas kaki Bapa yang sedang duduk bersila? Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apakah Allah di ayat di atas sebagai pribadi, dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah sehingga ada dua pribadi yang sedang duduk bersamaan? Jika ada yang mengatakan Allah di situ sebagai pribadi, lalu Yesus kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai anak, sedangkan Yesus sendiri adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan? Ada banyak ayat di kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan YHWH. Sedangkan Tuhan YHWH adalah Allah dan tidak ada Allah selain Dia. Jika Yesus adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH, bukankah Yesus itu adalah Allah satu-satunya dan tidak ada Allah selain Dia? Antara Allah Bapa dan Anak Allah. Ketika di dalam hakikatnya Ia disebut Allah, dan ketika Ia ke dunia sebagai manusia Ia disebut Anak Allah. Sebagai Allah Ia adalah penguasa atau raja, sebagai Anak Allah Ia adalah seorang hamba. Sebagai Allah Ia adalah Roh Kudus, sebagai Anak Allah Ia adalah daging, seorang manusia. Sebagai Allah Ia adalah sumber kehendak, sebagai Anak Allah Ia adalah yang melakukan kehendak. Sebagai Allah Ia tidak makan dan minum, sebagai Anak Allah Ia makan dan minum. Sebagai Allah Ia tidak mengalami penderitaan, sebagai Anak Allah Ia mengalami penderitaan. Sebagai Allah Ia hidup kekal, sebagai Anak Allah Ia mengalami kematian. Yesus disebut Anak Allah adalah karena keluar atau datang dari Allah dan datang ke dunia sebagai manusia. Kalau disebut keluar dari Allah berarti Ia bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia atau hamba Allah. Mengosongkan dirinya dari keberadaannya sebagai Allah atau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau disebut mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, tentu pada saat yang sama Ia bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia. Berubah wujud dari roh menjadi daging karena dilahirkan secara daging, sehingga Ia memiliki darah dan nyawa manusia, yang butuh makan dan minum, dapat menderita, dan dapat mati dan sebagainya. Sedangkan Allah adalah roh, tidak memiliki darah dan daging manusia, Ia hidup kekal, tidak dapat dihakimi tetapi sebagai hakim, tidak makan dan minum tetapi sumber hidup, tidak ada penderitaan, dan lain sebagainya. Apakah Yesus menciptakan segala sesuatu dalam keberadaannya sebagai Anak Allah? Tentu tidak. Sebagai Anak Allah Yesus hanya seorang hamba, seorang manusia yang sama dengan kita. Yesus menciptakan segala sesuatu adalah ketika Ia sebagai Allah yaitu Bapa. Yesus berkata bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 2 ayat 8, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Wahyu 21 ayat 6, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Wahyu 22 ayat 13, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Apakah Yesus sejak awal atau sejak semula hanya sebagai Anak Allah? Jika Yesus adalah yang awal dan yang akhir, tentu Yesus adalah Allah yaitu Bapa,
bukan anak Allah dan juga bukan makhluk. Sebagai pribadi yang awal dari segala sesuatu, tentu Yesus adalah sumber segala sesuatu yang disebut Bapa. Bukankah dalam logika normal Bapa tentu terlebih dahulu ada daripada anak, sebab anak datang dari Bapa, sedangkan Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir? Berhati-hatilah terhadap ajaran sesat. Jika hingga hari ini Anda masih mengatakan Yesus sebagai anak Allah, itu artinya Anda menganggap Yesus hingga hari ini hanya sebagai manusia, bukan Allah. Yesus disebut anak Allah adalah karena Ia datang sebagai manusia. Jika hari ini Anda masih menolak Yesus adalah Bapa, itu artinya Anda menolak Yesus adalah Allah, sebab Allah hanya satu, yaitu Bapa. Tidak ada Allah selain Bapa.